Halo teman-teman semua, kembali lagi di Lavender Channel bersama aku Kak Tuah. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi tentang tema. Jadi materi tentang tema ini seperti yang kita tahu, ini seringnya kita temukan di mata pelajaran atau subbab LBI atau literasi bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Seperti yang kita tahu, kita pernah bahas di pertemuan unsur intrinsik sebelumnya, tema itu adalah salah satu bagiannya. Tema ini adalah sebuah ide pengembangan. Ide pengembangan dari sebuah teks narasi yang sastra ya, teks narasi sastra. Kalau dia ilmiah, biasanya dia punya ide pokok. Tapi untuk karya sastra, dia memiliki tema. Tema ini biasanya dalam materi LBI diperlukan untuk kita cari. Kita diberikan sebuah teks, lalu kita diminta untuk menganalisis temanya ini apa. Lalu, bagaimana cara kita menganalisis sebuah tema? Apa bedanya tema, topik, dan judul? Baik, tema itu adalah ide pengembangannya. Kalau topik itu adalah fokus pembahasannya. Kalau judul adalah inti pembahasannya. Jadi tema membentuk topik, topik membentuk judul. Juga sebaliknya, judul menggambarkan topik, topik menggambarkan tema, teman-teman. Jadi mereka itu saling berhubungan, namun yang paling atas diisi oleh tema. Lalu semakin mengecil, semakin memfokus, masuk kepada topik. Semakin fokus lagi, kita masuk kepada judul. Maka pada tema, yang bisa kita bahas adalah syarat dari tema itu sendiri. Jadi syarat tema. Apa aja syarat sebuah tema? Jadi kita sudah tahu apa bedanya dari topik dan judul. Kita sudah tahu. Sifat tema. Tema itu sifatnya apa sih? Sifatnya itu adalah implisit ya teman-teman. Artinya tema itu tidak teman-teman temukan dalam sebuah teks. Nggak teman-teman lagi baca sebuah teks karya sastra, tiba-tiba temanya adalah begini-begini. Cerita ini dikembangkan dari tema ini. Nggak bisa, nggak ada. Tema ini adalah apa yang kita temukan dari ketika kita membaca sebuah teks secara menyeluruh. Kalau kita tidak membaca dengan baik, maka susah untuk kita dapetin temanya. Kita harus baca semua teks secara menyeluruh, baru kita bisa menemukan sebenarnya temanya itu apa sih. Jadi syaratnya untuk menemukan tema itu adalah yang pertama kita harus baca. Karena sifatnya implisit atau tidak ditemukan langsung dalam sebuah teks. Lalu cara mencari tema. Cara mencari tema, teman-teman bisa fokus ke permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada. Kenapa di permasalahannya teman-teman harus fokus? Karena permasalahan itu akan selalu diulang-ulang. Ketika permasalahan diulang-ulang, ketika ada suatu hal yang diulang-ulang, maka dia adalah sesuatu yang penting. Ketika ada sesuatu yang penting, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah ide pengembangannya. Jadi, kalau teman-teman mau cari tahu tema, fokus ke permasalahannya, teman-teman baca dengan baik, terus lihat, oh ini adalah memiliki permasalahan di bidang A, permasalahan di bidang B, dan sebagainya. Ketika sudah tahu permasalahannya, maka teman-teman bisa memfokuskan lagi sebenarnya permasalahan ini menggambarkan tema yang seperti apa. Gitu teman-teman. Misal, permasalahannya adalah seseorang atau seorang anak yang tidak boleh main sama ibunya.
Nah, seorang anak minta izin ke ibunya untuk main malam-malam ternyata nggak dibolehkan. Berarti kira-kira dari situ temanya apa kira-kira? Bisa jadi temanya adalah keluarga. Atau temanya bisa jadi masa muda. Atau kenakalan temanya. Tergantung dari bagaimana permasalahan tersebut berkembang. Nah, jadi dari permasalahan, kita bisa mengembangkannya atau mencari garis besarnya, sebenarnya permasalahan ini tuh berasal dari mana. Kalau tadi bisa dari ada opsi-opsi permasalahan dari keluarga, dari kenakalan remaja misalnya, ataupun dari dari kenakalan dan pertemanan misalnya, bisa juga pertemanan teman-teman. Jadi tergantung dari bagaimana suatu permasalahan dikembangkan dalam sebuah teks, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba ke latihan soalnya ya. Jadi mungkin kita fokus ke bagian yang kiri dulu teman-teman. Jadi kita tidak perlu fokus ke sini karena ini judul. Lalu kita mencari tema pada novel tersebut. Teman-teman boleh pause dulu videonya dan coba analisis dari cara teman-teman sendiri sebenarnya apa sih tema yang dimiliki sama kutipan novel ini. Kalau sudah bisa kita lanjut nih. Di sini kalau kita baca secara full akan ada hal yang diulang-ulang terus-terusan di setiap paragrafnya. Di paragraf pertama kita bisa menemukan misalnya adalah membuat pilihan yang salah. Lalu di paragraf kedua kita bisa menemukan menentukan apa yang kamu lakukan. Lalu di paragraf ketiga misalnya nggak ada orang lain yang bisa menanggung perbuatan dari risiko yang kamu pilih. Terus di kalimat selanjutnya itu adalah anak-anak harus dididik untuk belajar mengambil keputusan. Terus lagi paragraf selanjutnya adalah aku mau untuk keputusan pikirkan diri sendiri. Lalu di paragraf terakhir mungkin ini bukan waktunya lagi kamu belajar mengambil keputusan, tapi untuk membedakan jenis keputusan yang mana. Nih kalau kita baca dengan baik teman-teman, kita sadar bahwa ternyata yang diulang-ulang secara terus-menerus adalah keputusan, pilihan, dan bagaimana si tokoh ini tuh mau mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah menemukan apa yang diulang-ulang, permasalahan yang kita sudah bertemu itu tentang keputusan, maka kita harus mengambil materinya secara general. Jadi tema juga teman-teman, dia selain bersifat implisit atau tidak tertera, dia juga bersifat umum atau general. Jadi kalau kita lihat ke opsi yang ada, yang pertama, cara pandang bukan ya, lalu pergolakan batin juga bukan, kepastian dan keteguhan prinsip bukan, anak-anak didik juga bukan. Nah yang benar itu adalah yang D, yaitu keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri. Baik, sekian materi tentang tema dari aku. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Terima kasih.